Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Miftahul Janah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai TBC atau tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama, tahayul. Tahayul secara bahasa berasal dari bahasa Arab at-tahayul yang artinya reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Secara istilah, tahayul berarti kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal dan bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi dengan kata tahayul. Contohnya, dengan menyembah dan memberi sesaji suatu yang dianggap mempunyai kekuatan magis yang dapat melindungi agar tidak terkena mara bahaya. Hal ini pun juga dipengaruhi oleh agama nenek moyang zaman dahulu, yaitu animisme dan dinamisme. Lalu ada bid'ah. Bid'ah secara bahasa segala macam apa yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Secara istilah, bid'ah yaitu mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam bid'ah. Yang pertama, bid'ah dalam hal ibadah, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambahi aturan yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam hal agama, baik yang berurusan dengan ibadah, akidah maupun adat. Nah, di sini ada bid'ah fi usulil ibadah, yaitu membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, contohnya sholat atau puasa tertentu di luar syariat dan perayaan-perayaan dan sebagainya. Yang kedua, bid'ah fi ziyadatil ibadah, yaitu menambahkan sesuatu pada ibadah yang telah disyariatkan, contohnya menambah jumlah rakaat dalam sholat. Lalu yang ketiga, bid'ah dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan sehingga tidak sesuai dengan anjuran atau sunnah Nabi. Contohnya, zikir bersama dengan suara keras ataupun merdu, lalu memperketat diri dalam suatu ibadah sampai keluar dari batas sunnah. Yang keempat, bid'ah mengkhususkan waktu tertentu dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, contohnya puasa dan tahajud nisfu Sa'ban. Ada pendapat dari Syekh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua fikroh-fikroh atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah, yaitu bid'ah dalam ibadah, seperti ibadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Pada suatu hadis, Aisyah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab-kitab Allah, dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut dengan bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat.
oleh Imam Nisai ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua, khurafat. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal. Akidah yang tidak benar. Khurafat juga disebut dengan al-hadis al-mustalah min al-kib. Secara istilah, khurafat yaitu suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Asal-usul munculnya khurafat. Menurut Ibnu Kalabi pernah menceritakan bahwa khurafat ini berasal dari Bani Udroh atau yang dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika ada seorang dari Bani Juhaniyah yang pulang kampung ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota dari Bani Juhaniyah yang lain untuk datang dan sekedar melihatnya karena sudah lama tidak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan keberadaannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama. Meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah masing-masing, mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan sanak keluarga dan tetangga mereka. Akhirnya, cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhainah. Dalam perkembangannya, kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Khurafat ini berkembang dengan pesat seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme, atau ajaran yang bersikap ikut-ikutan tanpa mengetahui dasarnya. Dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran bercerita, pendapat, fatwa, dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kritis yang dibutuhkan adalah melihat sejauh mana cerita, pendapat, fatwa, sejenisnya dikembangkan. Maka muncul penyimpangan dari ajaran Islam tampaknya tidak akan terhindarkan lagi. Bentuk-bentuk khurafat. Djarnawi Hadikusumo dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat, menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat. Yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari perbuatan dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala atau penghasilan dan sebagainya. Yang kelima,
mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati atau meninggal untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa atau permohonan orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, bahkan keselamatan dunia akhirat. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu, permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kekasihnya. Ada 9 penyakit TBC menurut faham Kyai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, selamatan pada waktu ibu mengandung 7 bulan. 2. Selamatan pada waktu kelahiran atau puputan. Yang ketiga, selamatan kematian baik selamatan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. 4. Ziarah kubur yang ditentukan setiap bulan Sya'ban atau disebut bulan ruah yang berarti roh. 5. Permintaan keselamatan dan kesuksesan pada kuburan-kuburan para wali atau orang-orang yang dianggap suci. Yang keenam, bacaan-bacaan tahlil untuk dikirim kepada orang yang telah meninggal. Yang ketujuh, selawatan atau membaca sholawat dengan memakai terbang. 7. Selawatan atau membaca sholawat dengan memakai terbang. Yang kedelapan, tahayul Lailatul Qadar yang dijalankan dengan mengelilingi benteng keraton dan pohon beringin Yogyakarta. 9. Kepercayaan kepada jimat-jimat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dunna dzalika liman yasha. Wa ma yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Cara agar terhindar dari penyakit TBC, yaitu dengan terapi dengan ilmu dan terus menuntut ilmu, berkawan dengan orang-orang yang berilmu, rajin mengikuti pengajian atau majelis taklim, dan banyak membaca dan bertanya. Hanya orang-orang yang berilmu yang tidak tertipu dengan penyakit sejenis ini. Nah, Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.